Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Barreskrim Polri telah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan gas LPG 3 kg di wilayah Jabodetabek dan Banten. Hasil pemantauan menunjukkan adanya penurunan suplai gas ke agen atau pangkalan resmi. Terjadi penurunan suplai ke agen atau ke pangkalan. Ya, yang tadinya per hari itu 280 kaleng gas LPG 3 kilo, saat ini hanya 130 per hari. Ini hasil pengecekan kita ya, belum ke wilayah lain. Nah, kita sudah instruksikan kepada jajaran kita di Satgasda untuk segera turun ke lapangan, melakukan pengawasan, pengecekan terkait masalah stoknya dan distribusi. Apakah sama dengan yang kita lakukan ini, hasilnya nanti akan dikompulir, dilaporkan kami, dan kami akan laporkan kepada pimpinan. Kita tetap melakukan pengawasan, dan kalau ada yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran aturan yang ditetapkan pemerintah, tentunya ada sanksi. Yang utama ya kita melalui kementerian yang terkait ya, dari Dirjen Migas mungkin akan melakukan pencabutan. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita hari ini dan saya mau ke Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKAI. Pak Tulus, mungkin bisa dijelaskan dari perspektif YLKAI sendiri, apakah kebijakan awal yang melarang pengecer untuk menjual gas 3 kg ini memang tidak realistis atau seperti apa awalnya, Pak? Ya sebenarnya kalau ini dilihat sebagai konsep kebijakan itu bisa dilihat dua hal. Pertama, sebenarnya spiritnya positif, akan meringankan beban masyarakat agar harganya lebih murah dan volumenya presisi. Tetapi dari prinsip ekonomi yang dilakukan keliru, karena memotong jalur distribusi terlalu cepat, terlalu pendek dan tanpa persiapan yang matang sama sekali gitu, sehingga pasti menimbulkan distorsi yang luar biasa gitu. Sehingga ketika saya membaca berita ini dan melihat case di lapangan, saya sudah punya feeling ini pasti tanda kutip chaos gitu kan. Karena apa? Karena kita tahu persis pengecer itu kan sebenarnya tangan yang paling depan dengan konsumen ya. Karena kalau kita nggak boleh dan harus ke pangkalan atau agen, itu kan artinya ada jeda waktu yang luar biasa dan juga jarak yang luar biasa. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi di luar Pulau Jawa atau di luar kota, yang pasti akan lebih jauh lagi. Sedangkan di Jakarta aja yang notabene kecil juga bermasalah kan, karena ada faktor kemacetan, kerja dan segala macam. Jadi memang spirit yang bagus tidak kemudian bisa bagus kalau tidak di backup dengan konsep kebijakan yang baik dan juga persiapan yang baik. Nah, sekarang kan sudah diperbolehkan lagi nih Pak dijual oleh pengecer, tapi menurut pantauan Bapak sendiri kondisi di lapangan sebelum dan setelah aturan ini berubah tuh seperti apa sih Pak? Apakah masih sama? Kan kalau misalnya kita lihat ini antrean masih mengular sangat panjang. Nah, realisasinya di lapangan sendiri menurut Bapak seperti apa? Ya, mungkin ini kan karena kemarin sudah kadung ditarik katakanlah ya, mungkin juga perlu waktu untuk menormalkan. Tetapi apa yang diinstruksikan Pak Prabowo sebagai Presiden, saya kira harapannya untuk mengembalikan distribusi yang normal dan kemudian secara psikologis untuk memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Nah, tetapi kemudian kan pemerintah dan Pertamina juga punya konsep bahwa oke, dikembalikan ke retailer, ke pengecer, tetapi kemudian ada kontrol secara teknologi. Nah, kita lihat nanti apakah kontrol teknologi ini nanti juga efektif untuk menekan tingginya subsidi ataupun penyimpangan subsidi gas LPG, atau juga nanti ada hal-hal yang tidak bisa diimplementasikan. Baik. Karena seharusnya dengan instrumen berbasis teknologi digital, seharusnya memang bisa. Karena dasarnya kan ini memang barang yang bermasalah. Karena ada satu barang yang kualitasnya sama, harganya sama, tapi ada disparitas harga yang sangat tinggi. Yang orang pasti akan memilih yang murah dong. Itu insting ekonomi yang pasti hal yang normal gitu. Tetapi ketika kemudian distribusinya terbuka, ya akhirnya terjadi satu penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Baik. Dan secara regulasi sebenarnya yang kita dorong berkali-kali agar kalau pemerintah ingin mereview kebijakan ini, maka reviewlah regulasinya. Mungkin Pak Ujang nanti bisa disampaikan gitu. Nah, kita ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, tadi kan sempat disebutkan ini soal kontrolnya untuk
distribusi gas ini seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya kita memakai teknologi sendiri kan juga perlu waktu untuk sosialisasi ke masyarakat dan ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama begitu juga ya Pak. Seperti saat itu My Pertamina untuk BBM, subsidi BBM itu kan juga cukup lama gitu untuk sosialisasi ke masyarakat. Nanti sistem yang akan dilakukan oleh pemerintah sendiri seperti apa? Pertama kita bicara soal perintah Bapak Presiden dulu, bahwa perintah ini membuat aman, nyaman masyarakat, dan itu sudah diapresiasi oleh DPR gitu. Dan dalam konteks itu tentu Pak Presiden dalam banyak pidatonya tidak mau menyulitkan masyarakat, ingin mensejahterakan masyarakat. Dan 3 kali Pak Bahlil itu ditelepon 2 kali gitu, malam Senin pagi dan Senin sore itu dipanggil. Nah dalam konteks itu memastikan bahwa persoalan ini selesai dan tuntas. Lalu dicabut oleh Pak Presiden dan ini menjadi sebuah kelegaan ya bagi rakyat untuk memastikan nanti distribusi itu betul-betul ditata dengan baik. Tentu semua kebijakan itu tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan di banyak kesempatan ya di banyak media bahwa itu menjadi tanggung jawab dari kementerian dari beliau. Kalau kita baca secara umum maka kami percaya bahwa yang dilakukan oleh Kementerian SDM sedang menata tadi. Mungkin kritikan-kritikan publik itu menjadi lecutan ya bagi Pak Bahlil dan Kementerian SDM untuk bekerja lebih baik. Nah dalam konteks itu kami meyakini Mbak Diandra apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentu agar nanti ujungnya adalah endingnya adalah tepat sasaran. Subsidi itu betul-betul diberikan kepada orang yang berhak. Selama ini menurut data ya kan 60% kan tidak tepat sasaran. Nah ini merugikan negara dan Pak Presiden tahu persis itu dan Pak Bahlil mengikuti instruksi Pak Presiden. Kami pun pemerintah juga tegak lurus mengamankan itu. Di saat yang sama juga rakyat ya jangan gelisah lagi. Bagaimana nanti pemerintah akan atur itu sehingga betul-betul distribusi ke depan itu berbasiskan kepada data yang sedang disusun oleh Pertamina. Begitu, Mbak Diandra. Nah, sekarang kan juga sudah bisa dibilang meski sudah diizinkan kembali ke pengecer begitu Pak. Namun stok di pengecer ini kan juga masih belum tersedia. Nah, antrean juga saat ini masih cukup mengular di pangkalan-pangkalan. Nah, solusi untuk jangka pendeknya yang untuk setidaknya untuk minggu-minggu ini agar masyarakat nih aman nih merasa oke, kita punya stok untuk gas di rumah untuk memasak. Gimana nih Pak? Ya tentu ada waktu, ada proses yang disampaikan oleh Bang Tulus tadi ya. Pertamina sedang menata itu, sedang memastikan distribusi dari agen ke pangkalan dan pengecer yang akan dijadikan sebagai subpangkalan. Ini kan ada proses-proses yang harus dilalui. Dalam konteks ini kami memahami akan terjadi persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi sekali lagi ini menjadi bahan pengalaman. Sejatinya apa yang dilakukan oleh Pertamina dan SDM adalah memastikan ke depan itu distribusi itu berjalan dengan baik. Itu kami ingin arahnya ke sana, karena bagaimanapun kami pemerintah punya tanggung jawab bahwa LPG 3 kg itu betul-betul diterima oleh yang berhak begitu. Baik, mungkin saat ini saya ingin ke Pak Tulus kembali. Pak Tulus, mungkin terakhir soal bagaimana nih rekomendasi dari YLKI soal cara pemerintah dalam menangani distribusi gas subsidi ini harus seperti apa? Pertama, hulunya dulu diberesin, yaitu dari aspek regulasi. Karena di dalam Perpres 104/2027 itu disebutkan bahwa gas LPG 3 kg itu hanya dikatakan sebagai untuk rumah tangga dan unit usaha mikro. Nah, rumah tangga ini tidak disebutkan rumah tangga yang mana. Artinya rumah tangga secara umum, mau kaya atau miskin itu boleh. Nah, oleh karena itu ini harus diubah dulu sebenarnya yang ingin disasar yang mana. Kalau memang untuk kelas menengah, ya menengah bawah harusnya untuk menengah bawah. Dan kedua terkait dengan operasional di lapangan, ya bagaimanapun kalau ingin menjadikan ini sebagai sebuah barang yang tepat sasaran, ya distribusi tertutup. Entah caranya bagaimana, silakan dipikirkan, tetapi berbasis teknologi itu adalah hal yang tepat, ya, sehingga distribusi tertutup adalah satu cara, karena memang dulu awalnya juga distribusi LPG 3 kg itu tertutup, tapi karena kemudian kita lengah semua, pemerintah lengah, akhirnya menjadi terbuka, siapapun boleh membeli dan akhirnya menjadi barang umum, gitu. Kira-kira itu. Baik. Nah, saya mau ke Pak Effendi. Pak Effendi, mungkin harapan yang ingin disampaikan ke pemerintah nih soal gas khususnya. Ya, terima kasih. Pada saat saya di perjalanan datang ke sini ke studio,
teman-teman atau masyarakat sekitarnya, beberapa ada yang telepon ke saya, Bang Effendi, kami titip pesan. Apa pesan Menteri kemarin? Tolong disampaikan bahwa gas akan tetap normal dengan seperti biasa, seperti kemarin-kemarin, tidak macet. Jangan sampai warga masyarakat antri sehingga merugikan mereka sendiri untuk mencari nafkah yang lain. Jadi membuang waktu mereka hanya untuk antri gas. Akhirnya mereka lupa dengan cari nafkah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan Pak Menteri kemarin untuk membuat sup, ya semoga itu tidak dipersulit. Ya, semua itu tidak persulit. Itu pesan dari masyarakat yang saat tadi di perjalanan mereka telepon saya. Jadi harapan kami mudah-mudahan ini cepat selesai urusannya. Kalaupun masalah yang nakal-nakal, insya Allah pemerintah bisa lakukan itu. Kerahkan semua alatnya. Tidak perlu main sulap-sulap. Negara punya kekuasaan itu semua, bisa lancar. Baik, yang asal penting mau. masyarakat tidak dipersulit untuk mendapatkan gas. Betul. Gitu. Baik, saat ini saya mau kembali ke Pak Mimin Sugiono. Pak Mimin, mungkin boleh disampaikan harapannya Pak kepada pemerintah terkait dengan, khususnya terkait dengan carut-marut gas ini Pak. Bagaimana harapannya? Ya, saya mengharapkan pemerintah harus benar-benar membantu masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa kesulitan, Bu. Jadi jangan sampai ada pengantrian lagi, jangan sampai nanti banyak orang mengantri pada jadi korban gitu. Jangan sampai terulang lagi, Bu. Harapan saya cuma itu. Baik, terima kasih Pak Mimin, dan sebelumnya ada Pak Effendi, Pak Tulus dan juga Pak Ujang sudah bergabung bersama The Prime Show hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.